Shalom, selamat pagi GB Keluarga Kristus. Kita bertemu lagi di ibadah online pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kita masuk di bulan Juli dan tuntunan di bulan Juli adalah pertolongan dari Tuhan. Kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-43 ayat yang ke-5 yang berbunyi demikian. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, kalau kita melihat ayat ini ayat yang ditulis dengan luar biasa, yang sangat relevan sampai hari ini. Kenapa bisa demikian? Karena penyelidikan di dalam ilmiah teknologi modern saat ini mengatakan bahwa sumber kesehatan saudara dan saya itu berpusat di hati kita. Kalau hati kita sehat, hati kita bahagia, hati kita penuh sukacita, maka seluruh tubuh kita juga akan sehat. Saya sebagai gembala sidang ikut berempati kepada semua teman jemaat yang terpapar atau terkena COVID-19. Saudara, memang kita semua tidak ada yang mau. Siapa sih yang mau terkena COVID-19? Nah, dari hal ini, kalau saudara dan saya sudah menjaga protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak, tapi masih terkena COVID-19, berarti Tuhan memang izinkan saudara dan saya merasakan COVID-19. Tapi jangan takut. Kenapa? Saudara tidak sendiri. Walaupun tidak ada orang yang boleh menengok saudara. Sampai-sampai anggota keluarga terdekat pun dilarang menengok saudara. Saudara diisolasi mandiri atau saudara diisolasi di rumah sakit. Tapi ingat, ada satu pribadi yang selalu bersama saudara. Siapa itu? Yesus. Kita harus tetap kuat di dalam Yesus. Amin saudara. Kita berandai-andai saudara, kalau seandainya saudara terkena COVID-19, apa yang terjadi saat saudara terkena COVID-19? Saya bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, saudara pasti akan kaget. Wah, kenapa saya bisa kena COVID-19? Kemudian yang kedua, saudara akan bingung. Dari mana ya? Saya tidak kemana-mana, tapi kok saya bisa kena COVID-19? Terus apa yang harus saya lakukan? Yang ketiga, saudara akan merasa malu. Cerita enggak ya sama pasangan saya, suami atau istri atau anak saya, atau teman-teman, saya cerita enggak ya? Ada satu perasaan malu. Dan yang keempat saudara, punya perasaan bersalah. Iya ya, tahu begitu saya tidak makan di tempat itu, atau tahu begitu saya tidak pergi ke tempat itu, atau tahu begitu saya tidak berkunjung ke tempat itu, atau kalau tahu begitu saya akan di rumah saja. Perasaan bersalah ini terus menghantui saudara dan saya. Dan kemudian yang kelima, yaitu saudara mulai takut. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus minum obat apa? Saya harus kemana? Saya harus ngomong ke siapa? Nah, kalau saya ngomong 5 hal yang saudara dan saya alami ini, saya boleh katakan adalah hal yang wajar. Karena saudara dan saya adalah manusia biasa yang bisa kaget dan kemudian bingung, dan kemudian saudara bisa malu, dan kemudian bisa menyalahkan diri sendiri, kemudian saudara takut. Betul? Itu normal. Tapi yang tidak normal kalau saudara mencapai tahapan yang ke-6, yaitu ketakutan. Kenapa? Karena Tuhan tidak menghendaki saudara dan saya ketakutan. Seperti yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudara, Allah tidak memberikan kepada saudara dan saya roh ketakutan, sehingga saudara tidak boleh merasa ketakutan. Kalau takut sih wajar. Kenapa? Karena saudara dan saya juga manusia yang bisa takut, yang bisa sakit. Tapi kalau ketakutan itu hal yang tidak wajar. Ketakutan ini adalah takut ditambah panik, ditambah cemas, ditambah bingung, ditambah segala macam. Nah, saudara, kalau saudara sudah mencapai ketakutan, ini berbahaya. Kenapa? Dikatakan di Mazmur tadi bahwa mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Ketakutan itu ada di jiwa kita, ada di hati kita.
yang menekan saudara dan saya. Kalau ketakutan ini sudah menekan saudara dan saya, berarti tingkat imunitas saudara berada di level yang paling rendah. Kalau tingkat imunitas saudara dan saya berada di tingkat level yang paling rendah, virus tidak dapat saudara lawan dengan antibodi, tapi virus akan menang terhadap saudara dan saya. Itulah yang ingin saya sampaikan, bahwa kunci dari semua ini adalah saudara harus menjaga hati saudara harus menjaga situasi stres saudara harus menjaga situasi emosi saudara, sehingga saudara tidak sampai ke level yang keenam, yaitu ketakutan. Amin saudara. Saudara, kalau saudara mengikuti renungan pagi yang saya sampaikan setiap hari dari tahun kemarin, awal tahun 2020, saya pernah menulis di bawah setiap renungan saya yang saya katakan saudara dan saya harus mendeklarasikan iman saudara, yang saya tulis di dalam 3 kalimat, yaitu aku sehat, aku kuat, aku diberkati. Saudara, kalau saudara rajin di dalam membaca renungan pagi yang saya buat ini, saudara akan mendapatkan kekuatan, saudara akan dibangkitkan semangat saudara, iman saudara akan kembali bangkit. Kenapa? Karena di situ ada satu deklarasi yang menyebutkan bahwa saya sehat, saya kuat, dan saya diberkati. Dari situ saudara bisa berjalan dari hari ke hari dengan kekuatan dari Tuhan, kesehatan dari Tuhan, dan berkat-berkat dari Tuhan. Ada amin saudara. Di tahun 2021 saya sedikit rubah. Kenapa? Supaya kita naik lagi iman kita. Yaitu saya tulis demikian, Tuhan penuntunku, Tuhan penolongku, dan Tuhan pelindungku. Kalau di tahun 2020 pusatnya adalah saya atau aku sehat, aku kuat, aku diberkati. Kalau di tahun 2021 pusatnya sekarang saya ganti Tuhan, yaitu Tuhan adalah penuntunku, Tuhan adalah penolongku, dan Tuhan adalah pelindungku. Dari sinilah saudara, itulah pentingnya saudara dan saya punya kesehatian. Saya menulis renungan pagi, saudara membacanya, dan saudara dan saya bisa saling mendoakan, kita kuat bersama, sehingga tidak ada pencobaan atau masalah di dalam hidup ini yang dapat menyebabkan saudara dan saya terombang-ambing. Ada amin saudara. Itulah yang ingin saya sampaikan buat saudara dan saya, bahwa Tuhan sudah tahu kebutuhan saudara dan saya dari sejak awal, sehingga Tuhan mempersiapkan bahwa kenapa jiwamu tertekan, hai jiwaku, kenapa engkau tertekan. Di dalam Mazmur 43 tadi yang dikatakan demikian. Dan mengapa engkau gelisah, tertekan dan gelisah. Kalau sudah tertekan dan gelisah ditambah takut, itu menjadi ketakutan. Sedangkan Tuhan di 2 Timotius tadi mengatakan tidak memberikan kepada saudara dan saya roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan dan ketertiban. Itulah tujuan supaya saudara menjaga hati saudara dari emosi saudara stabil. Sehingga saat emosi saudara stabil, saat saudara tidak tertekan, saudara tidak gelisah, saudara bisa dengan tenang menikmati hidup ini, penuh sukacita, damai sejahtera. Dari situ, kemungkinan saudara terpapar atau terkena virus COVID-19 kecil. Jadi, saat saudara bisa menjaga hati saudara, imun saudara akan naik. Iman saudara naik, imun saudara juga naik. Amin saudara. Kemudian saya ingin menyampaikan bagaimana Tuhan mendatangkan pertolongan buat saudara dan saya. Dari sini kita perlu tahu saudara, Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang tahu kebutuhan saudara dan saya. Dia sudah mempersiapkan pertolongan. Nah, pertolongan ini saya bagi menjadi 2, kita akan sama-sama belajar ya saudara. Pertolongan yang pertama datangnya adalah dari teman saudara dan saya, ataupun dari multimedia atau dari media sosial, sosmed, sosial media. Nah, kenapa bisa katakan demikian? Coba kita belajar sama-sama ya saudara. Amsal 13 ayat yang ke-23 mengatakan demikian. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saudara, kita tahu kalau teman adalah orang yang dapat menolong saudara.
Ada peribahasa mengatakan, teman di sebelah rumah itu jauh lebih penting daripada saudara yang berada di luar kota. Kenapa? Teman di sebelah rumah saat saudara mengalami sesuatu, saudara bisa menghubunginya. Nah, dari hal ini Tuhan mengatakan jauh-jauh hari di dalam Alkitab sudah tercatat bahwa saudara harus bergaul dengan orang yang bijak, orang yang baik, orang yang takut akan Tuhan, supaya saudara bisa saling berkomunikasi dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Tapi kalau saudara bergaul dengan orang bebal atau pencemooh atau orang-orang yang tidak kenal Tuhan dan tidak takut sama Tuhan, saudara akan membuat iman saudara makin hari akan makin kecil, akan makin hari akan semakin hilang, sehingga saudara akan terpengaruh oleh hal-hal duniawi atau hal-hal yang kurang bagus. Supaya saudara dan saya bisa bangkit imannya, imun saudara bisa kembali bangkit, saudara harus berteman dengan orang-orang yang bijak. Hidup ini adalah pilihan saudara. Saudara boleh berteman dengan siapa saja. Hal ini menyebabkan saudara dan saya punya banyak teman. Nah, kalau saudara misalnya diberkati Tuhan dan saudara punya uang lebih, nah tidak usah cari teman saudara, teman akan otomatis datang sendiri. Tapi kalau saudara mengetatkan keuangan saudara, walaupun saudara punya uang banyak, tapi saudara pelit dalam tanda kutip, coba saudara lihat, teman-teman itu akan satu persatu meninggalkan saudara. Nah, ini merupakan satu filter atau saringan di mana saudara bisa memilih teman. Tuhan memang bisa berbicara lewat siapapun juga. Tapi yang penting, kalau saudara punya teman yang baik, setidaknya teman yang baik ini memberikan saran atau input atau masukan kepada saudara hal-hal yang baik juga. Nah, kalau saudara dan saya bisa mendapatkan hal-hal yang baik, iman saudara dan saya akan menjadi kuat. Amin. Nah, kalau setiap hari saudara dicekoi atau diinformasikan hal-hal yang tidak baik, kecelakaan, bunuh diri, perampokan, hoax, berita-berita banyak sekali yang hoax, saudara, apakah saudara tidak menjadi gentar atau tidak menjadi takut atau tidak menjadi cemas seperti dikatakan di kitab Mazmur, jiwaku cemas gelisah. Kenapa? Karena dari teman yang menginformasikan hal-hal yang tidak baik. Hal inilah saudara, kita harus mencari teman yang bisa memberikan informasi. Ada satu peluang bisnis, ada satu kabar baik, ada satu sukacita, saudara pun akan ikut sukacita. Amin saudara. Kemudian hal yang kedua yang saya katakan yaitu sosial media. Saudara, di dalam sosial media kita juga harus ingat, di Indonesia memang paling populer adalah WA ya, atau Instagram atau Facebook. Tapi paling banyak adalah WA. Karena apa? WA hampir setiap saat saudara dan saya bisa berkomunikasi. Saudara bisa join dengan satu grup, 2 grup, atau 3 grup, atau 4 grup, atau berapapun grup yang saudara ingin join, itu welcome, silahkan. Tapi saudara harus selektif di dalam memilih join dengan grup ini. Kenapa? Karena grup tidak selalu baik. Kalau anggotanya lebih dari 10-100 atau mungkin lebih dari 100, saudara harus pilih, apakah grup ini grup sehat yang membicarakan tentang hal-hal yang positif, ataukah grup ini grup hoax yang selalu membicarakan berita-berita yang tidak tahu kebenarannya seperti apa. Kita harus memilih. Kenapa? Kalau tidak, waktu saudara akan terbuang banyak hanya untuk menikmati berita-berita palsu atau berita-berita yang tidak ada kebenarannya. Tapi kalau saudara mempunyai grup yang sehat, yang memberitakan berita-berita bagus, berita-berita yang selalu membangun iman saudara, hal ini dapat menguatkan iman, sehingga Tuhan bisa memakai teman saudara untuk membangkitkan iman saudara, untuk menolong saudara, untuk menunjukkan jalan kemana saudara harus melangkah. Juga Tuhan bisa memakai sosial media menginformasikan berita-berita yang bagus yang membangkitkan iman saudara lewat sosial media atau WA group. Nah, dari sinilah saudara harus sangat selektif di dalam memilih teman atau memilih sosial media. Kenapa? Karena banyak sekali informasi-informasi yang saudara akan terima. Contohnya saudara, kalau saudara misal terkena COVID-19, saudara ngomong di sosial media, teman, saya terkena COVID-19, apa yang harus saya lakukan? Maka banyak sekali teman yang akan menginformasikan, kamu minum obat ini, kamu kesini, kamu melakukan ini, kamu berjemur, kamu berolahraga seperti ini, kamu meminum vitamin ini, sehingga antibodimu bisa naik. Banyak sekali
Hal itulah yang merupakan pertolongan Tuhan lewat teman, lewat sosial media. Sehingga Tuhan dapat berbicara lewat apa saja. Ya, kalau saudara dan saya bisa langsung terima audible dari Tuhan yang mengatakan, "Hai anakku, kamu melakukan ini, kamu pasti akan sembuh. Hai anakku, kamu melakukan hal ini, maka engkau akan keluar dari masalah." Itu luar biasa. Kita pun juga ingin, saya pun juga ingin mempunyai hal itu. Tapi tidak semua orang dikaruniai Tuhan untuk dapat berbicara kepada Tuhan secara langsung. Hal ini sehingga Tuhan bisa memakai teman atau sosial media untuk berbicara kepada saudara dan saya. Itulah hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah Tuhan sanggup berbicara lewat sosial media maupun lewat teman saudara dan saya. Amin saudara. Hal kedua yang ingin saya sampaikan buat saudara dan saya, yaitu Tuhan dapat menolong saudara secara tiba-tiba. Tuhan akan sendiri datang kepada saudara dan saya untuk menolong secara tiba-tiba. Tapi sebelum kita sama-sama membahas hal ini, saudara, kita harus tahu dulu siapa kita dan siapa Tuhan. Apa relasi Tuhan dan saudara dan saya. Sehingga dari situ kalau Tuhan datang sendiri secara tiba-tiba menolong saudara dan saya, saudara jangan sampai kaget lalu menolak Tuhan. Kenapa? Untuk hal itu saudara harus mengerti dulu siapa saudara dan siapa Tuhan. Nah, untuk supaya kita mengerti ini, coba kita baca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur 139, ayatnya yang ke-13 dan 14. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 mengatakan demikian, "Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Saudara adalah ditenun Tuhan sejak dari kandungan ibu saudara dan saya. Kalau ditenun Tuhan, menenun itu tidak akan bisa sama. Saudara menenun dua-duanya beda. Saudara menenun 100-100-nya beda. Saudara menenun lebih dari 100.000, 10.000, 1 juta. Semuanya tidak ada yang sama. Artinya Tuhan menciptakan saudara dan saya dan seluruh manusia di muka bumi ini tidak ada yang sama satu orang pun. Sama identik persis ya, maksudnya begitu. Walaupun dia saudara kembar. Nah, dari hal ini kenapa? Saudara harus mengerti proses kerja Tuhan. Hubungan Tuhan dengan saudara dan saya itu seperti apa? Tuhan membuat saudara dan saya, menenun saudara dan saya di kandungan ibu saudara dan saya. Yang pertama. Yang kedua, saudara diciptakan secara ajaib, dahsyat dan ajaib. Di situ dikatakan bahwa dahsyat dan ajaib kejadian saudara dan saya. Kalau makhluk lain diciptakan Tuhan, tidak ada yang Tuhan katakan dahsyat dan ajaib kecuali saudara dan saya. Kenapa? Dalam hal ini teknologi yang bisa saudara dan saya pelajari sampai saat ini dari Adam dan Hawa atau zaman manusia batu sampai saat ini sungguh-sungguh dahsyat dan ajaib. Misalnya saudara dan saya bisa kembali ke masa lalu. Saudara membawa handphone, saudara tunjukkan saat Adam dan Hawa ada. Seperti apa? Bingung, ini apa? Betul. Sedemikian majunya teknologi manusia dari zaman batu yang tidak tahu peradaban menyalakan api, sampai saat ini saudara punya kompor gas yang hanya dicetek langsung nyala apinya. Dari hal itu terus naik teknologi sampai manusia bisa ke bulan. Bahkan saat ini saudara, manusia sudah merancangkan untuk bisa ke Mars dan segala macam. Itu adalah teknologi yang Tuhan katakan, engkau aku ciptakan dahsyat dan ajaib. Ajaib dan dahsyat. Amin saudara. Dua kata ini yang saudara dan saya harus pegang. Saudara dan saya diciptakan Tuhan very special. Saudara dan saya diciptakan Tuhan sebagai makhluk ciptaan yang sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan, engkau aku jagai seperti biji mataku. Amin saudara. Nah, kalau kita sudah mengerti saudara dan saya adalah satu makhluk ciptaan Tuhan yang sangat Tuhan kasih. Nah, siapakah Tuhan kita? Tuhan kita adalah pencipta saudara dan saya. Hal ini, saudara, jangan sampai saudara punya perasaan minder. Aku tidak sepandai dia, aku tidak selengkap dia. Artinya apa saudara? Ingat,
Tuhan tidak pernah menciptakan manusia KW2. Semua saudara dan saya diciptakan KW1. Tuhan menciptakan semuanya full quality. Kalau misal, maaf, ada saudara dan saya yang anggota tubuhnya tidak lengkap, itu pun diciptakan Tuhan full quality. Saudara tahu Nick Vujicic yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia bisa menginspirasi saudara dan saya yang mempunyai anggota tubuh yang lengkap. Hal inilah yang saya katakan bahwa tidak ada manusia KW2. Saudara dan saya diciptakan KW1. Yang menyebabkan saudara dan saya punya perasaan KW2 adalah pikiran saudara. Saya sudah bahas di poin pertama. Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan dan gelisah? Saat engkau membuka mata melihat tubuhmu yang kurang, saat engkau membuka mata melihat tubuhmu yang lemah, saat engkau membuka mata melihat tubuhmu yang tidak ada tangan, tidak ada kaki, engkau tertekan dan gelisah. Tapi Tuhan tidak menghendaki hal itu, sehingga Tuhan mengatakan, Amsal 4 ayat 23 yang mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hati saudara dan saya dengan segala kewaspadaan. Saudara dan saya harus menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saat hatimu tertekan, gelisah, berarti imun tubuhmu turun. Saat imun tubuhmu turun, pikiranmu jadi kacau. Engkau ingin bunuh diri, engkau ingin menyendiri, engkau tidak ingin bergaul dengan siapapun. Hal ini yang membuat engkau gampang sekali ditaklukkan oleh iblis, ditaklukkan oleh virus, ditaklukkan oleh segala macam penyakit. Hal ini saudara dan saya harus mengenal diri kita dulu sebelum saya membahas bagaimana Tuhan akan menolong saudara secara langsung. Nah, untuk hal itu Tuhan juga memberikan yang tercatat juga di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-22 yang berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara dan saya, kita harus menyadari bahwa hati saudara harus gembira, sukacita. Setiap hari, setiap saat, setiap saudara membuka mata, saudara harus sukacita. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Saudara, kalau hati saudara dapat saudara jaga, emosi saudara dapat jaga, penuh dengan sukacita, ingat, saudara akan jauh dari penyakit. Saya sudah buktikan itu saudara. Nah, coba kita sama-sama belajar. Saat saudara murung, sedih, kenapa ya saya kena penyakit, kenapa ya COVID, kenapa ya kanker, kenapa ya hepatitis. Saudara, saat saudara kacau pikirannya, penyakit tadi akan terus merajalela di dalam tubuh saudara. Karena imun saudara pada level yang paling rendah. Nah, kalau saudara sudah mengerti ini, kita akan sama-sama lagi belajar. Kita lanjutkan ya saudara. Saya katakan tadi bahwa saudara dan saya tidak mungkin diciptakan Tuhan KW2. Untuk hal itu, pikiran saudara, hati saudara harus saudara jaga. Emosi saudara harus saudara jaga. Supaya tetap sukacita dan optimis. Tuhan menyediakan saudara dan saya hal-hal yang sangat luar biasa ke depan. Saudara harus belajar untuk berjalan menuju ke masa depan. Coba saudara lihat berapa banyak video yang saudara terima. Orang yang tidak punya tangan, orang yang tidak punya kaki, mereka bisa beraktivitas selayaknya saudara yang punya anggota badan yang lengkap. Bahkan dia bisa mengalahkan aktivitas saudara. Prestasi saudara dan saya kalah dengan mereka. Apakah kita tidak malu saudara? Ini yang saya katakan tadi, Tuhan tidak mungkin menciptakan manusia KW2, semuanya KW1. Nah, dari hal itu, kalau saudara sudah ngerti ini, saudara sudah punya modal, yaitu iman percaya saudara kepada Tuhan dengan dahsyat, bahwa Tuhan menyayangi aku, Tuhan mengasihi aku. Nah, kalau saudara sudah ngerti ini, kita saat ini masuk bagaimana Tuhan bisa menolong saudara dan saya secara langsung. Coba kita baca ayatnya sama-sama yang tertulis di dalam kitab Matius 14 ayat 24 sampai 25 yang berkata demikian. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam
datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriaklah karena takut. Saat murid-murid sendirian di dalam perahu, mereka diombang-ambingkan angin sakal. Saudara dan saya, pernahkah saudara membayangkan saat saudara berjalan, saudara mengarungi kehidupan ini, bahtera rumah tangga saudara saat ini sedang diombang-ambingkan oleh angin sakal. Saudara mungkin punya permasalahan saat COVID-19 mulai melanda, saudara mengalami PHK, saudara berpenghasilan turun, toko saudara sepi, saudara mengalami kehilangan pekerjaan, atau apapun deh. Mungkin ada saudara yang terkena COVID-19. Hal ini bukankah sama seperti seorang murid yang berada di atas perahu kehidupan yang diombang-ambingkan oleh angin sakal? Saudara, kalau saudara mengalami hal ini, coba kita lihat apa yang murid-murid lakukan tadi. Dia pasti ingat kepada Tuhan. Saudara dan saya pun pasti ingat pada Tuhan pada saat pencobaan itu datang. Saudara berdoa. Mungkin saat itu memang tidak ditulis di Alkitab, tapi saya yakin murid-muridnya berkata, "Kenapa Tuhan tidak datang? Kenapa Tuhan tidak tolong?" Coba saudara lihat ayat selanjutnya yang mengatakan demikian. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Saudara, Tuhan datang sendiri hendak menolong murid-muridnya yang saat itu diombang-ambingkan angin sakal. Tuhan juga dapat datang sendiri secara langsung kepada saudara dan saya yang saat ini bahtera rumah tangga saudara dan saya sedang diombang-ambingkan oleh angin sakal. Tapi ingat, Tuhan tidak hanya datang pagi hari, dini hari, pagi hari, siang hari, atau di tengah siang bolong. Tuhan bisa datang kapan aja, sekehendak Tuhan, karena Tuhan punya otoritas. Nah, tapi yang penting yang saudara dan saya harus tanggapi supaya saudara tidak terjadi seperti murid-murid ini, yaitu mengatakan demikian. Ketika murid-murid melihat dia, Yesus, berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Saudara, pada saat saudara mendapat pertolongan, Tuhan datang sendiri menolong saudara dan saya. Jangan sampai saudara justru menolak. Itu hantu. Tuhan yang datang sendiri, saudara katakan itu hantu. Saudara, jangan sampai saudara menolak pertolongan Tuhan, dan justru saat saudara menolak pertolongan Tuhan, saudara berbalik arah, marah, menolak Tuhan itu sendiri, dan saudara mengikut Allah yang lain. Inilah yang saya katakan tadi. Saudara harus ingat, saudara dan saya diciptakan Tuhan very special. Saudara dan saya diciptakan Tuhan sangat-sangat spesial. Yaitu Tuhan menciptakan saudara dengan ajaib dan dahsyat. Dahsyat dan ajaib. Kejadian saudara dan saya diciptakan dahsyat dan ajaib. Saudara dijagai Tuhan seperti Tuhan menjagai biji matanya. Hal yang sangat-sangat spesial Tuhan perlakukan saudara dan saya. Jangan sampai saudara justru menolak Tuhan. Jangan justru saudara kepahitan kepada Tuhan. Jangan justru saudara menyingkir dari Tuhan. Sampai-sampai Tuhan saudara katakan, itu hantu. Kenapa? Karena kurangnya pengenalan saudara kepada Tuhan. Hal inilah yang ingin saya tekankan, bahwa Tuhan dapat menolong sendiri kepada saudara, datang langsung kepada saudara, tapi saudara harus mengerti bahwa pertolongan Tuhan tiba-tiba dan saudara harus meresponnya. Itu adalah pertolongan Tuhan. Itu adalah Tuhan sendiri yang datang menolong saudara dan saya. Bagaimana saudara bisa mengenal? Kalau saudara sebagai seorang anak yang dekat dengan papa dan mama saudara, dari kejauhan, saudara jangankan mendengar suaranya, saudara baru mendengarkan detak langkah kakinya, saudara sudah tahu, itu papaku, itu mamaku, betul? Demikian pula, kalau saudara, Tuhan datang sendiri menolong saudara, saudara harus mengerti, itu Tuhan, bukan hantu.
Bagaimana? Saudara harus intim. Saudara harus dekat dengan mama papa saudara. Kenapa? Kalau saudara dekat, saat dia ngomong, saat dia melakukan tindakan apapun, saudara tahu bahwa itu ciri khas dari papa mama saudara. Demikian pula dengan Tuhan. Bagaimana saudara dan saya bisa mengenal Tuhan? Yaitu dengan membaca Alkitab. Saudara harus rajin membaca Alkitab, karena di Alkitab tertulis lengkap karakter Tuhan, di Alkitab tertulis lengkap sifat-sifat Tuhan, di Alkitab tertulis lengkap juga sifat-sifat saudara dan saya. Sehingga tadi saya katakan di permulaan, saudara, sebelum kita menginjak atau membahas bagaimana Tuhan menolong saudara secara langsung, saudara harus mengenali siapa diri saudara dan saudara harus mengenali siapa Tuhan kita. Supaya jangan sampai saat pertolongan Tuhan datang, saudara justru menolak Tuhan. Amin saudara. Hal inilah yang ingin saya sampaikan, bahwa yang pertama tadi, Tuhan dapat menolong saudara lewat teman atau sosial media, dan yang kedua, Tuhan dapat menolong saudara secara langsung. Nah, dua hal ini yang akan menguatkan saudara saat saudara menghadapi pandemi. Saudara ingat, saat pandemi saudara harus mengisolasi diri, tapi saudara jangan mengisolasi sosial media. Karena dari sosial media saudara akan dihibur, saudara dapat kekuatan dari teman-teman, dan saudara bisa dikuatkan lewat sosial media. Untuk hal itu pilihlah sosial media yang bagus, pilihlah teman-teman saudara yang bagus. Sebab ada tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan yang mengatakan demikian. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Perhatikan saudara, jangan saudara dan saya sesat. Karena apa? Pergaulan yang tidak baik atau yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara harus menjaga pergaulan saudara. Bahwa saudara yang sudah baik, saudara yang sudah kenal Tuhan, jangan sampai saudara bergaul dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan, yang mana membawa saudara kepada opsi-opsi yang lain yang menjauhkan saudara dan saya dari Tuhan. Ingat, pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan saudara dan saya yang sudah baik. Untuk hal itu saudara harus menjaga teman, supaya saudara berteman dengan orang yang baik, dan juga saudara harus bersosial media dengan WA atau gadget saudara juga hal-hal yang baik, sehingga dari situ pertolongan Tuhan bisa datang dari teman maupun sosial media. Dan yang kedua, saudara, pertolongan Tuhan bisa secara langsung. Untuk hal itu saudara harus rajin di dalam baca Alkitab. Di renungan pagi saya yang saya sudah sampaikan tadi, di situ banyak sekali hal-hal yang dapat membangun iman saudara, hal-hal yang dapat mengenalkan saudara kepada Tuhan lebih dekat lagi. Hal itu saya sudah tulis renungan itu setiap hari. Saya berjanji bahwa setiap hari saya akan menulis renungan kecuali hari Minggu, karena hari Minggu kita akan ibadah sama-sama. Nah, dari hal ini saudara pun juga harus komitmen, saudara harus mendisiplin sendiri, yaitu membaca renungan pagi. Nah, saudara yang belum dapat renungan pagi, saudara bisa calling atau WA ke saya, Pak, saya minta renungan pagi. Saya akan bagikan renungan pagi ini, sehingga kita bisa dikuatkan bersama-sama, kita bisa menjadi satu tim yang kuat di dalam keluarga Kristus, dan kita bisa saling dibangun untuk menjadi pribadi yang kuat, di mana Tuhan akan pakai saudara dan saya untuk memenangkan jiwa. Amin saudara. Hal inilah yang saudara dan saya harus pelajari, sehingga saudara dan saya harus menang, saudara dan saya harus kuat, dan saudara dan saya harus benar-benar sehat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau sungguh baik, sangat baik. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sangat membangun iman kami, yaitu kami tahu bahwa pertolongan Tuhan bisa datang dari teman, bisa datang dari sosial media, juga Engkau pun bisa turun tangan langsung menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami akan berpisah satu yang lain, kami siap menerima berkat-Mu. Mari kekasih-kasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita bersama keluarga besar kita di awan-awan permai. Tuhan yang begitu baik, yang sudah mengangkat saudara dan saya menjadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan tidak turun. Apapun saja yang kita lakukan dan kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung, dan kita yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan berkati saudara dan saya. Tetap sehat dan shalom.